Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita satukan hati, satukan pikiran, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini, Kau tetap dapat memberikan kami nafas kehidupan-Mu yang baru ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu dalam diri kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan dapat seturut dengan ajaran-Mu ya Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari juga ya Tuhan. Setelah renungan pagi kami pada hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berikanlah kelancaran dan kuasa Roh Kudus-Mu dalamnya, supaya apa yang kami lakukan dapat seturut dengan ajaran-Mu ya Tuhan, dapat berkehendak di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Inilah doa-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini bertemakan saat semua orang terlihat baik-baik saja. Untuk bacaan dari tema kali ini adalah Amsal 14 ayatnya yang ke-13 yang berbunyikan, di dalam tertawa pun hati dapat berduka cita, dan kesudahan kegembiraan adalah kedukaan. Kalau kita melihat kehidupan sekarang, terutama di media sosial, hampir semua orang terlihat bahagia. Foto-foto yang dibagikan penuh senyuman, pencapaian, dan momen yang indah. Sekilas, hidup orang lain tampak berjalan dengan sempurna tanpa ada masalah di dalamnya. Namun, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Di balik senyuman bisa saja ada kelelahan. Di balik tawa, mungkin ada kekhawatiran yang tidak dapat diceritakan ke banyak orang. Bahkan dalam momen yang terlihat menyenangkan dan penuh kegembiraan, hati seseorang bisa saja sedang tidak baik-baik saja. Amsal 14 ayat 13 ini mengingatkan bahwa apa yang terlihat dari luar tidak selalu mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam seseorang. Ayat ini sangatlah sederhana, tetapi sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dunia sering menilai dari apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam, ke dalam hati manusia, ke dalam hati kita. Seringkali kita tanpa sadar membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Benar kan? Kita merasa tertinggal ataupun kurang berhasil atau tidak cukup, baik hanya karena melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia. Padahal, kita hanya melihat sebagian kecil dari cerita mereka, bukan keseluruhannya. Di sisi lain, kita juga bisa merasa harus selalu terlihat kuat di depan orang lain. Kita menyembunyikan perasaan kita, menahan beban diri, dan berpura-pura semuanya terlihat baik-baik saja pada saat itu. Lama-kelamaan, hal ini bisa menjadi belenggu atau membuat hati kita semakin lelah ke depannya. Firman Tuhan di sini mengingatkan bahwa kita tidak perlu hidup dalam kepura-puraan. Tuhan itu tidak melihat kita dari penampilan luar, tetapi dari hati kita yang jujur ini. Kita boleh datang kepadanya apa adanya, dengan sukacita, dengan kesedihan, bahkan dengan kebingungan sekalipun. Realita dunia saat ini sering mendorong kita untuk sering mencari validasi dari orang lain. Tetapi kebenaran Tuhan di sini mengajarkan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain lihat, melainkan oleh bagaimana Tuhan memandang kita. Di hadapannya, kita ini dikenal sepenuhnya, tanpa harus kita berpura-pura di hadapannya. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kita itu harus lebih peka terhadap orang lain. Kita itu gak boleh terlalu cepat menilai ataupun menganggap seseorang benar-benar baik hanya dari apa yang kita lihat, apa yang kita observasi dari luarnya saja. Bisa jadi mereka sedang berjuang dalam diam dan membutuhkan perhatian dari kita, ataupun hanya kehadiran kita, itu pun sudah cukup bagi mereka. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan kejujuran, baik di hadapan Tuhan maupun sesama kita.
tidak harus selalu terlihat kuat, tetapi kita harus belajar untuk terbuka dan saling menguatkan satu sama lain. Dunia mungkin penuh dengan tampilan yang tidak selalu nyata, tetapi kita bisa menjadi pribadi yang tulus dan apa adanya untuk dunia. Marilah kita belajar untuk tidak terjebak dalam perbandingan atau kepura-puraan. Sebaliknya, hiduplah dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, dan jadilah pribadi yang membawa kehangatan serta pengertian bagi orang lain. Renungan pagi kita hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah membaca sedikit dari firman Tuhan. Semoga apa yang sudah kami baca dan apa yang kami dengar dapat kami ingat terus ya Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang tidak takut akan media sosial ya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang takut akan-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang akan datang kepadamu ya Tuhan di saat kami sedang sedih, di saat kami sedang gembira. Karena kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami satu-satunya, Bapa yang tulus kepada kami ya Tuhan, Bapa yang penyayang, Bapa yang selalu datang di saat kami membutuhkan, selalu datang di saat kami gembira ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Selain ini kami akan melanjutkan nafas kami ya Tuhan. Lancarkanlah supaya apa yang kami lakukan dapat berkehendak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.